Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Isra Zianita Hatta. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai minyak jelantah. Ya, minyak jelantah itu adalah minyak goreng yang sudah dilakukan atau digoreng itu berkali-kali. Jadi minyak jelantah itu tidak baik digunakan berulang-ulang karena akan teroksidasi dengan mengakibatkan senyawa peroksida dan aldehid yang sangat membahayakan bagi kesehatan kita. Karena kalau minyak jelantah sudah digunakan berkali-kali, itu akan bersifat racun dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, ya, misalnya penyakit jantung dan kolesterol. Nah, bagaimana caranya di tengah-tengah mahalnya minyak sekarang? Kita harus bisa berhemat dengan cara untuk menggoreng gorengan itu kita gunakan api yang tidak terlalu tinggi suhunya, kita gunakan api sedang agar gorengan yang kita goreng itu tidak rusak, ya. Nah, agar asam lemak jenuhnya yang ada pada minyaknya itu yang ada pada trigliseridanya itu tidak mudah lepas. Nah, kemudian selain kita menggoreng dengan api kecil, kita menggunakan minyak yang secukupnya. Jadi jangan menggoreng dalam jumlah besar, itu tidak baik. Oke, kita perlukan sedikit. Nah, boleh digunakan hanya 1 atau 2 kali, ya, lebih dari situ tidak boleh. Nah, minyak jelantah itu jangan langsung kalian buang ke dalam saluran air, ya, atau saluran cuci piring, karena sifat lemak pada suhu yang dingin dia akan membeku. Nah, sehingga mengakibatkan saluran pembuangan air itu akan menjadi tersumbat. Nah, ini menjadi masalah baru. Nah, jadi kalian tampung di dalam suatu wadah, dikumpulkan, jangan dibuang ke dalam saluran air, akan mengakibatkan salurannya akan tersumbat. Kemudian bagaimana jika dibuang ke tanah? Itu juga tidak boleh karena minyak jelantah yang dibuang ke tanah akan merusak kesuburan tanah. Jadi pH tanah terganggu sehingga tanaman menjadi tidak subur. Nah, jadi caranya hanya dengan cara mendaur ulang, yaitu dengan cara mendaur ulang dikumpulkan minyak jelantah itu, ya, jangan langsung dibuang, dikumpulkan dalam satu botol atau satu jerigen, kemudian bisa dibawa atau dibawa ke tempat penampungan minyak jelantah, karena minyak jelantah ini bisa didaur ulang menjadi bahan bakar diesel, ya, bahan bakar biodiesel. Nah, untuk bahan bakar lampu, jadi misalnya kita mati lampu, kita bisa menggunakan minyak jelantah itu untuk penerangan, ya, dengan cara kita tambahkan kapas atau tisu di atasnya, kemudian di bawahnya itu kita berikan minyak jelantah, ya. Kemudian minyak jelantah itu bisa digunakan untuk pupuk, ya, untuk pupuk juga untuk makanan ternak, tambahan makanan ternak atau pakan ternak. Juga bisa untuk kita bikin sabun, ya, sabun cuci piring atau sabun cuci pakaian bisa kita gunakan menggunakan minyak jelantah. Jadi minyak jelantah yang berwarna hitam, berwarna coklat kehitaman, itu akan kita jernihkan, ya, mengurangi kepekatannya, yaitu dengan cara, ada berbagai macam cara, ya. Ada orang melakukannya dengan menggoreng kentang. Jadi ketika kita menggoreng kentang pada minyak jelantah, maka warna dari minyak jelantah itu akan memudar dari hitam ke kecoklatan, itu akan memudar menjadi lebih kuning, ya, lebih kecoklatan, tidak coklat kehitaman, jadi coklat aja. Nah, kemudian ada juga yang dengan menggunakan kulit pisang. Jadi caranya kulit pisang itu di blender kering, kemudian dimasukkan ke dalam minyak, dan kemudian dipanaskan pakai api kecil, kemudian disaring dan didiamkan 2 atau 3 hari. Kemudian akan berubah menjadi warna kuning kecoklatan, tidak coklat kehitaman. Ada juga dengan caranya dengan menggunakan nasi, ya. Kita ambil nasi, kemudian kita kepal-kepal seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam minyak dengan api sedang, ya, dengan api sedang. Maka kotoran-kotoran pada minyak jelantah itu akan diabsorpsi oleh nasi tersebut sehingga minyaknya akan menjadi jernih kembali. Kemudian ada juga dengan
menambahkan kulit jeruk. Kulit jeruk juga bisa seperti itu. Untuk gunanya untuk membuang bau tengik. Jadi bau minyak jelantah itu kan tidak enak ya dibandingkan dengan minyak yang baru. Jadi bisa kita tambahkan dengan kulit jeruk untuk meminimalisir bau yang dihasilkan dari minyak jelantah. Bisa juga dengan kita gunakan tepung tapioka atau tepung kanji. Jadi tepung kanji dicampur dulu dengan air sedikit, diaduk-aduk ya, sudah seperti lem ya, kenyal-kenyal, kemudian kita masukkan ke dalam minyak tadi dengan api kecil. Maka kotoran-kotoran yang ada pada minyak jelantah akan diserap oleh tepung tadi. Oke ya. Nah, ada satu hal lagi cara untuk membuat menjernihkan mie gel atau minyak jelantah itu menjadi lebih jernih, yaitu dengan menggunakan soda kue. Baik, kita akan melakukan praktikumnya. Oke, kita akan melakukan percobaan, yaitu menjernihkan minyak jelantah dengan menggunakan soda kue. Nah, ini adalah minyak jelantah. Ini ya, beda dengan minyak yang baru. Minyak yang baru warnanya seperti ini. Ini minyak yang baru, ini minyak jelantah. Lihat perbedaan warnanya. Kemudian minyak jelantah, kemudian kita siapkan wadah. Kemudian di sini ada soda kue. Jadi kita gunakan soda kue. Oke ya, nih soda kue. Rumusnya NaHCO3. Ya, kenapa kita gunakan soda? Jadi kita mau menetralkan di dalam minyak ini, dia mengandung asam ya, asam lemak tak jenuh ya, yang punya ikatan rangkap pada kedua atom C-nya. Ya, ikatan rangkap 2. Oke, jadi ikatan rangkap 2 ini dia mudah lepas ya. Nah, jadi sekarang kita lihat. Nah, ini adalah corong pisah untuk memisahkan antara minyak dengan soda tadi ya. Jadi caranya kita ambil dulu wadah. Oke, kita masukkan minyak jelantah ini. Oke, sedikit saja, kira-kira 150 ml. Kemudian kita ambil soda kue. Kita masukkan ke dalam minyak. Ya, kira-kira aja. Oke, kita mau menyerdihkan minyak jelantah. Oke, kita aduk-aduk. Jadi harus diberikan pengadukan agar soda kue ini tercampur merata. Ini tadi yang warna asalnya seperti ini. Nah, ini yang baru. Ini yang baru. Ini minyak baru. Ini minyak jelantah. Ini hasil percobaan kita, minyak jelantah dicampur dengan soda kue. Seperti ini ya, diaduk terus sampai mengental. Nah, warnanya langsung berubah. Nah, kemudian ini harus kita diamkan. Harus kita diamkan semalam. Nanti ketika keesokan harinya ini sudah mengendap. Yang soda kue tadi itu akan ada di bawah. Ya, sudah mengendap di dasar gelas. Sementara yang di atasnya adalah minyak. Nah, untuk mempercepat ya, kita masukkan ke dalam corong pisah untuk memisahkan antara minyak dengan soda kue. Jadi kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kenapa kita masukkan ke dalam corong pisah? Ya, fungsi corong pisah ini adalah untuk memisahkan dua zat. Ya, nah, dua zat kita pisahkan. Jadi nanti mengendap, maka ini akan turun endapannya. Kemudian akan terjadi dua fasa. Ya, akan terjadi dua fasa. Yang soda tadi di bawah. Ya, nah, kemudian kita buka kerannya. Kemudian yang di atas adalah minyak. Nah, nanti minyaknya akan menjadi seperti ini.
ya, sudah sama dengan minyak yang baru. Nah, ini ada minyak yang baru. Nah, ini minyak yang baru, sama seperti ini. Jadi minyak ini, minyak hasil pengolahan ini bisa kita gunakan kembali, ya. Bisa juga kita gunakan untuk membuat sabun, ya. Jadi kalau yang ini kita buat sabun, jadi warnanya nanti agak kecoklatan. Kalau seperti ini kita buat sabun, jadi warnanya lebih bagus, ya, lebih transparan. Jadi bisa kita buat sabun cair untuk cuci piring, bisa juga kita buat sabun padat untuk cuci pakaian. Kemudian bisa juga untuk kita buat bahan bakar minyak, ya, bahan bakar minyak untuk bahan bakar biodiesel. Buka kerannya ini, kita tampung, maka jadinya akan seperti ini. Oke, demikian, begitulah cara untuk menjernihkan minyak jelantah menjadi minyak seperti minyak yang baru. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.